Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak. Hai guys, welcome to my YouTube channel Vena Melinda Channel. Kali ini guys, di siang menjelang sore aku kedatangan my sister Kakak. Devita. Kak. Namanya Devita Rusdi. Pasti buat orang-orang yang sosialita, hijaber sosialita ya khususnya, pasti udah mengenal sosok ini karena anaknya itu cantik, ramah, pergaulannya luas banget. Siapa yang nggak kenal sama Devita Rusdi? Thank you, Kak. Hai sis. Hai, Kak. Apa kabar? Akhirnya ya. Iya. Biasanya guys kita tuh cerita-cerita yang wah pokoknya dari A sampai Z. Dan Devita ini dari pertama kali aku kenal guys, kebetulan kan temennya Devita, temen aku juga tuh si Haris. Iya. Jadi kita kenal udah lama ya. Iya, udah lama. Dan kalau aku lihat kesini-sininya Devita itu makin mengembangkan sayapnya di bidang bisnis. Aduh kayaknya bisnis apa yang nggak punya ya, klinik kecantikan, bener nggak? Iya. Terus kemudian apa itu namanya yang Rawat inap. Ya, UG apa? Kayak rumah sakit kecil gitu, Kak. Iya, ya klinik yang untuk ya klinik utama. klinik utama kan, yang biasa untuk orang swab kayak gitu-gitu Iya, kan. ada ruangan operasi juga, Kak, sekarang sama sekarang? UGD-nya ada. Oh, itu di mana daerah Di Senopati kan? Senopati Gunawarman. Itu gede banget guys. Tapi yang paling menarik buat aku jarang kalau perempuan itu tiba-tiba bisnis kapal apa ya? Pesiar ya? Venisi. Pinisi kok pesiar ya nanti ya kayaknya. Amin. Kalau aku ngomong gitu kayaknya kejadian deh kayak. Amin ya Allah, amin. Nah kapal pinisi ini menarik banget karena biasanya kan orang Indonesia itu taunya kan kalau ownernya pasti laki-laki. Kemudian itu kan banyak sekali perintilan-perintilan ya, yang kayak demi keselamatan dan Iya betul, Kak. Betul. kok bisa tiba-tiba tertarik gitu? Kenapa? Mungkin jalannya Allah tadi ya, Kak, gitu. Kalau seperti yang Kakak bilang tadi, pasti kalau orang berbisnis kapal itu pasti dia suka alam, laut, dan dia pasti suka menyelam. Nah itu berbalik banget sama Devi, Kak, gitu. Kalau Devi kan emang nggak bisa berenang, Kak, ya kan, nggak bisa berenang. Terus selama itu emang nggak suka panas, nggak suka pantai. Makanya kalau ke Bali tuh ya bisa nggak terlalu suka karena Devi nggak suka pantai gitu loh. Tapi emang apa yang kita nggak suka ternyata Allah kasih rezeki di sana kan, Kak, gitu. Betul. Nah di situ orangnya yang berani ada peluang di sana, ada teman satu partner juga. Sekarang dia stay-nya di Bali. Dia punya agent terbesar di Labuan Bajo dan dia berbisnis sama Devi itu di Kuta Seafood. Devi pernah undang Kakak juga, belum sempat ke sana. Itu seafood di Bali, dia salah satu owner. Kita berkenalan di saat itu, beberapa owner resto ini kita saling mengenalin, Kak, bisnisnya apa. Nah dia ngenalin bisnis dia itu kapal. Nah sedangkan Devi itu kan dengan pemerintah di sana banyak link dan banyak teman-teman di sana, Kak, dari kita berpartai dulu gitu kan, Kak. Jadi akhirnya ada sini Devi belajar. Devi tuh suka belajar walaupun Devi nggak suka nggak bisa berenang, nggak suka laut, tapi Devi suka cuannya kan, Kak. Devi suka bisnisnya. Katanya cash flow-nya bagus, Devi ikutin, Devi pelajarin dan cepet tak ada kapalnya. Devi terjun ke dunia itu ternyata emang enak banget kan, Kak, gitu. Udah balik modal dong berarti? Alhamdulillah udah, Kak. Serius? Iya. Udah BEP, break even point? Udah, Kak. Paling ya bisa dibilang udah lah. Paling 1 bulan 2 bulan lagi. Wow, biasanya BEP itu 3 tahun loh. Ini kayaknya nggak nyampe Iya, ya. makanya, Kak. Wow, iya. kayaknya aku perlu bikin Harus. Vena Melinda Cruise. Pinisi. Fania. Iya. Venisi. Jadi ini namanya kan apa? Boleh promosi? Boleh Namanya promosi? ya Devi ngerasa ya kenapa Devi harus pakai nama yang lain-lain Iya, kan, Kak. Kalau di situ ada nama orang tua Rusdi dan di situ ada nama Devi. Devi juga menurut Devi nama orang tua itu nama yang buat berkah buat Devi. Jadi kenapa Devi harus cari-cari nama lagi gitu loh, Kak. Jadi Devita Rusdi Cruise. Ada berapa nih sekarang? Berapa unit? Baru mau 2, Kak. Baru. Wow, itu jadi setiap hari cuannya masuk ya? Alhamdulillah kan, Kak, karena kan Labuan Bajo tuh NTT pemasukannya memang pariwisata kan, Kak. Orang kesana itu ke kapal. Justru kalau hotel kan orang nyampe langsung langsung ke kapal, turun langsung pulang ke airport, kadang-kadang kayak gitu. Jadi memang kapal jadi banyak kehidupannya tuh ya di laut di gitu laut ya? Kak, dan di kapalnya pun juga ada
rugi kan kalau mereka harus ke hotel lagi karena kan Iya, di kapal udah fasilitasnya hotel kan Kak. Nah itu kan comfortable-nya ya. Iya. Untuk keamanannya gimana tuh kan bisnis itu kan kita harus kerja sama instansi yang terkait kan. Nah di situ Devi kenapa Devi terjun? Tadinya Devi serahin ke operasional ke agent, tapi sekarang lebih belajar kan Devi orangnya suka tantangan kayak gitu Kak. Akhirnya Devi sekarang ngerti loh Kak, operasional, lapangan, ABK, kapten itu Devi jadi akhirnya belajar. Oh ini gitu, dari bensin dari apa Devi kirim staff Devi dari Jakarta tapi Kak yang berpengalaman yang buat servis Kak. Kalau harus kan Kak di namanya juga kita jual jasa kan Kak. Untuk kita mempercayain loss untuk ke tamu-tamu untuk happy gitu loh Kak. Happy dilayani dengan baik. Jadi ini manajer khusus untuk marketing ada dan dari Jakarta ya. Kak. Untuk Devi, membantu untuk ya. membantu di dalam sana. Jadi Devi sekarang nggak perlu ke NTT, Devi by WA, by video call. Nah ini yang menarik perizinannya gimana kan biasanya kalau ini kan dunia laki-laki ya ABK tadi kan seperti yang dibilang itu terus supaya nanti kalau tiba-tiba nih namanya alam kan kita nggak tahu itu SOP-nya seperti apa pada saat amit-amit ya meskipun itu bukan laut lepas ya. Enggak laut lepas karena ada pulau-pulau-pulaunya. Oh jadi nggak mungkin tiba-tiba ada apa gitu nggak mungkin ya ombak besar gitu nggak mungkin kalau ada disiarin kalau kita nggak boleh kadang-kadang orang itu karena mau uang aja masuk udah iniin cuacanya jelek tapi tetap mau dipaksain. Nah itu ya nggak boleh. Jadi BMKG itu BMKG-nya kadang-kadang ya? kadang-kadang nggak diikutin sama pengusaha kapal di sana Kak. Kalau Devi takut bener. Kak udahlah ya kan Kak. Nah kalau udah sekarang tuh zamannya lagi ini juga kan Desember bulan 12 sama bulan 1 itu lagi angin kencang Kak. Kalau teman-teman kadang ayo Vi pergi jangan sekarang ya. Gitu. Jadi lebih baik keamanan nomor 1. Cuan mengikuti. Wow. Itu loh Kak. Jadi yang namanya nih buat kalian yang baru menikah ya kayaknya hostnya juga belum pernah ya ditawarin. Nah itu kan Kak, itu kakak itu menyesal kalau enggak dari awal sudah ditawarin kapan-kapan karena emang kakak sibuk banget ya kan. Kita udah janjian umroh ternyata kita masing-masing umrohnya. Bisa gitu ya. Iya. Kayaknya kita harus habis Februari kayaknya. Habis ini ya takut, pilek ya. Habis pilek. Kita ngelantik kakak dulu ya kan. Amin ya ampun. Habis itu Devi host ke sana langsung. Amin. Tapi ini menarik ya. Jadi kalau aku baca ya seorang Devita Rusdi itu resmi juga dilantik sebagai ketua PPLIPI DPW DKI Jakarta. Jadi aku udah sebutin bisnis sinodap ya. Artinya Devi emang orangnya tuh fast learner ya, mau belajar. Iya, mau belajar. Nah, kemudian organisasi. Kayaknya Devi udah kayaknya partai udah lumayan ya. Ya kan kita sama di Partai Demokrat waktu itu, terus pindah lagi kemana waktu itu dan Devi selalu itu jadi ketua PUAN waktu itu kan juga ketua PUAN. Terus apa yang diambil pengalaman dari jadi ketua ini organisasi besar gitu. Menurut Devi kenapa Devi bisa dipercaya padahal masih muda kan gitu. Apa kelebihan Devi? Sampai sekarang tuh Devi juga apa Kak? Selain orangnya suka bergaul ya, ramah, baik. Iya punya tanggung jawab aja Kak. Karena Devi kalau dikasih alhamdulillah tuh kalau dikasih mandat, Devi tuh orangnya nggak mau setengah-setengah Kak. Dan Devi tuh juga orangnya kalau Devi nggak sanggup, Devi nggak mau. Devi dari gak awal suka, ya? Iya Devi nggak suka kayak cuman dilantik, cuman mau gaya-gaya doang, nggak ada program, nggak ada kerja nyata. Nah dari dulu Devi tuh kayak mana caranya itu harus viral. Viral bukan arti viral bergaya-gaya kan Kak. Devi emang turun dan Devi memilih anggota-anggota yang bisa bersinergi, yang punya jiwanya sama Kak. Yang kalau ke organisasi itu kalau kita nggak punya jiwa sosial itu nggak bisa Kak. Gitu loh. Kalau cuman mau eksis doang ya mungkin nggak. Kalau eksis doang di Instagram kali ya. Iya di Instagram, di sosial media kita aja. Betul, itu etalase soalnya. Tapi intinya Devi itu ya orang tahu lah Devi itu orangnya amanah ya, orangnya juga pekerja keras sudah pasti karena bisnis aja jalan gimana organisasi kan, automatically lah gitu. Tapi menurut Devi gitu, adanya organisasi yang ini kan pasti kan orientasinya perempuan ya dan anak gitu.
apa sebenarnya yang menjadi tujuan utama Devi mau menerima menjadi ketua PPLIPI? Mungkin bisa dijelasin dulu ya, PPLIPI ini apa, kemudian visi misinya dan tujuannya. Jadi itu perhimpunan perempuan lintas profesi Kak gitu. Jadi di sana itu Devi juga bukannya mau memilih ya Kak, cuman memang kebetulan Devi di sekeliling teman-teman ini yang punya mungkin 80%, 85% itu pembisnis Kak gitu. Orang yang memang jiwanya juga sama Devi, yang mau berbagi Kak. Berbagi apa sih yang mesti kita lakukan kayak gitu. Sebenarnya Kak, sebenarnya Kakak tadi bilang masalah partai politik itu kan Devi 2 tahun ini Devi menyatakan udah nggak mau berpolitik. Ada beberapa yang menawarkan, akhirnya Devi sempat loh Kak, Devi ambil bukan ini karena keluarga Kak, keinginan keluarga. Ada Om Helmi juga di sana gitu. Terus papi, ada papi, ada semua. Tapi sampai kapan sih Devi harus hidup? Devi ngomong sama Pak Pipi, boleh nggak sih sekarang di umur mau menginjak 40 tahun Devi pengen memilih sendiri. Devi nggak mau, kadang-kadang sedih ya kalau kita ngomong pengen nangis, pengen memilih hidup Devi sendiri gitu loh Kak, tanpa harus ya udahlah kan Kak, Devi nikah pun Devi dijodohin kayak gitu. Akhirnya Devi sempet Kak turun Kak ke Palembang, turun belusukan dengan pakai ngikutin apa kata keluarga gitu. Akhirnya Devi bilang dari hati ke hati ke Papi, boleh nggak sih Papi punya cita-cita bagus sih untuk Devi Kak, karena itu kampungnya Devi dulu 2019 aja bukan kampung Devi Kak, di Jakarta Timur nggak ada sanak saudara, nggak ada siapa-siapa, tapi suara Devi terbanyak waktu itu. Tapi Devi ya biasa, Devi nggak ngerti, nggak pokoknya hilang lah suara itu. Nah apalagi di Palembang Kak, itu kampung halaman yang memang Devi dari kecil. Jadi mungkin harus dijelaskan nih, Devita ini adalah keponakan dari Tantowi Yahya dan Helmi Yahya. Jadi papa adiknya Mami. Oh, adik adiknya kandung Mami. Oh gitu, dari mama dari ya. Mama. Jadi ini keluarga politisi, keluarga entertainment juga ya, pembisnis juga. Jadi kalau papa ini utamanya pekerjaannya dia politisi atau bisnis? Enggak sih, dia wira swasta aja, businessman ya. Jadi menurun dari papa ya. Jadi intinya memang yalah itu sebaik-baiknya kita hidup tuh yang paling tahu kan diri kita ya. Diri kita Kak. Jadi aku juga melihat Devi sekarang lebih shining karena sudah menemukan passionnya menjadi pengusaha kapal pinisi ya. Yang sebentar lagi aku diajak ya, tapi kita jomblo dua-duanya. Untuk nama kapalnya nggak kapal jomblo ya. Kita jomblo 1 sama jomblo 2 ya. Iya Kak. Dan aku datang loh Kak jauh-jauh ke Bali Kak. Iya. Kita kan bener. Sama tanggalnya. Iya. Tapi memang masa lalu. Nah sekarang ini aku kan kemarin ngobrol nih sama Devi karena kebetulan guys aku tuh baik banget nih adikku ini, tiba-tiba aku diangkat menjadi apa nih di PP Dewan Penasehat Kak. Oh Dewan Penasehat, cuma aku nggak bisa datang guys karena aku sakit. Nah katanya kita nih punya program bagus banget ya untuk perempuan. Apa nih, boleh diceritain? Boleh, mungkin nanti yang nonton bisa mengajukan juga kan kalau memang pengen didatengin sama kita kan. Iya Kak. Boleh, silakan. Apa programnya? Iya, yang terdekat. Yang terdekat tuh Hari Ibu. Kita mau kemana? Kita mau ke lapas Kak. Lapas perempuan Kak. Ya kan, mereka juga perlu kan Kak. Maksudnya biar mental mereka ketika mereka keluar dari sana tuh bisa hijrah gitu loh Kak. Jangan mereka ngerasa dikucili gitu. Paling tidak tuh menyentuh mereka tuh ngerasa diperhatikan aja sih Kak. Kita bentuk programnya apa nih? Kita mau bikin acara seminar kah atau acara bakti sosial? Ada psikolog Kak. Kita bawa biar mental kan Kak. Ada jadi mental narkoba health ya. Iya. Seperti itu. Jadi ini mau berapa psikolog yang kita datangkan? 1 Kak. Oh 1. Nah, dan yang buat Devi menyentuh banget tuh soal janda Kak. Waduh, ini tema janda menarik nih guys. Iya, kan janda kan Kak. Kalau kita itu kayaknya seminar nanti gitu berupa apa enggak? Enggak Kak, beda. Apa gimana? Ini kan Hari Ibu tuh terdekat kan Kak. Ya itu udah. Tapi Devi dan cocok banget kan Dewan Penasehatnya juga kan pernah ngerasain juga kan Kak. Devi pernah ngerasain. Kakak pernah ngerasain, pasti kita bisa bercerita di sana Kak, bisa menguati lah kan Kak, dan mengajak pemerintah itu sedikit peduli Kak gitu loh, jangan ada wadahnya gitu loh. Jadi singkat cerita Kak, kenapa Devi melihat sosok suka sedih Kak gitu, karena Devi ngerasain kan Kak,
kakak aja sebagai siapa yang nggak kenal Vena Melinda kan kak, gitu loh. Sukses dalam segala hal lah gitu. Cuman kalau hati, kayaknya kita sama kak, ya kan. Untuk masalah cinta, hati dan masalah pribadi itu mungkin kita sama. Belum dikasih. Belum dikasih dan kita kurang beruntung di situ. Tapi kita bersyukur kan kak, dikasih Allah rezeki, dikasih kakak enak, kakak udah punya anak yang lucu-lucu yang bisa yang udah membanggakan kakak. Kalau Devi belum kan kak, gitu loh. Kakak punya semuanya tapi ada di sisi akhirnya gagal kan kak. Nah itu pun Devi bisa tahu kakak nggak segampang itu bisa melewatinya, melewatin untuk menjadi janda. Prosesnya itu pun juga kan kakak pasti tadi yang kakak cerita tadi di sebelumnya, hal-hal yang nggak baik belum terlihat sama publik, berarti kan kakak ngerasain itu bukan hal yang gampang kan kak, gitu loh. Sampai memutuskan untuk bercerai mungkin karena sudah tidak tahan lagi dan memang untuk itu jalan yang terbaik gitu loh. Versinya berbeda-beda, versi kakak seperti itu, versi Devi seperti ini. Nah itu berat, kita punya modal, kita bisa makan enak, kita bisa holiday, kita aja berat kak. Gimana kakak ngebayangin janda yang di pelosok sana kak, yang nggak punya modal kak, ini sampai merinding nih kalau Devi ngomong ini, nggak punya modal, nggak punya potensi, nggak punya pergaulan, nggak punya link, nggak punya semuanya, nggak punya network itu, kan kak, nggak ada keterampilan yang mereka bisa untuk dia menghasilkan uang, akhirnya nyuci kak, akhirnya dia kerja keras ya kak, jadi tukang keruntung, jadi banyak hal lah kak, Gojek kak sekarang banyak sekali, sampai ada yang bawa anak ke jalan-jalan kak, mereka nggak mau kak mereka kak. Kalau jadi tujuan dari apa tadi PP LIPI kak, perempuan PP LIPI, Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi. PP LIPI ini ada salah satunya nanti bukan hanya kita sowan ya atau kita memberikan semangat pada teman-teman binaan, tapi nanti lebih aksinya lagi lebih nyata lagi, kita pengen mendorong pemerintah untuk wadah bagi perempuan yang mungkin membutuhkan belum mandiri. Jadi bukan masalah janda aja nih kak, gitu. Itu kan status status karena gini loh kak. Jadi ada pelatihan kak, pelatihan karena di dalam PP LIPI ini, di dalam PP LIPI ini semua pada pengusahanya bermacam-macam kak. Ada yang punya toko kuliner, bunga, catering. Jadi kita ajarin mereka masak kak. Nanti tempatnya di mana tuh? Nah ini ada kantor ya? Ada. Nanti kita ini kan berjalan nih kak. Harus ada satu tempat. Ini udah kan ada 34 provinsi ada kan? Ada, PP kak. LIPI ini ada. Tapi kan? Itu kewenangan ketum kan kak. Kita kan DKI Jakarta. Jadi kita ngomongin kalau yang di DKI Jakarta, kalau bagi perempuan nih yang nonton Vena Melinda Channel yang mungkin sekarang statusnya lagi nggak tahu mau seperti apa, mesti ngapain, tapi pengen berdikari, pengen independen, itu bisa nanti datang ke kantor PP LIPI yang ada di Jakarta. Nanti kita itu di mana? Di Gunawarman kak. Oh ada ya. Itu kantor divisi kak ya. Tapi nanti tapi Devi sementara untuk di situ dulu. Iya, nanti Devi mau ditaruh di sana. Karena ketua DPW kan. DPW kak. Itu tanggung jawab ketua DPW itu nggak gampang loh. Harus juga punya modal untuk bisa menerjemahkan apa yang menjadi visi misi dari pusat kan. Itu dia kak. Jadi kita komitmen kan? Enggak gampang kan kak. Nah harus punya jiwa yang emang kayak gitu dulu. Jiwa sosial ya. Iya, kenapa Devi kemarin juga di pidato Devi sebutin masalah janda karena semua masyarakat Indonesia ini kenapa kak melihat janda itu negatif, melihat janda itu image-nya tuh nggak baik gitu loh kak. Nah itu yang buat Devi tuh kalian tuh jangan seperti itu, mengubah persepsi tentang status janda, karena banyak juga kok kita kalau lihat banyak yang kita nggak usah ngomong janda, single mom, single mom tapi yang produktif, ya kan, yang sukses. Yang sukses. Tapi emang benar sih kalau kita nggak jemput bola, kita nggak bikin ikannya, nggak bikin umpannya, biasanya masyarakat itu akhirnya yang instan aja. Seperti yang Devi bilang, kalau dibilang kenapa kok apa sih seks online dan segala macam itu akhirnya menjadi satu komoditi karena tidak ada perhatian dari pemerintah kak sebenarnya, supaya semoga aja kan pemerintah melihat ini kan kak, 2024 siapapun pemenangnya bisa bersinergi sama kita kak, gitu loh. Tapi setuju sih, itu ide yang menarik karena kita kalau berjuang kan nggak harus jadi anggota DPR ya. Iya dong kak. Harus jadi eksekutif, tapi dengan adanya kayak sekarang udah diberikan mandat sebagai ketua DPW PP LIPI, mudah-mudahan semua impian
impian Devi itu akan terwujud, dan aku Amin, yakin. amin ya Allah. Karena Devi kan udah pernah nyalek juga kan di Jakarta, dan sekarang network juga bagus, tinggal mempertemukan saja, mengkoordinir, iya, ya kan. iya, Nah, ini ada Kak. satu lagi menarik. Banyak orang yang nggak tahu Devita itu dulunya kayak apa. Apakah sudah berhijab? Nah, ini nggak apa-apa ya Nggak dibahas apa-apa karena kan dong. inspirasi kan, Iya. syiar. Iya ya. dong. Nah, Devita Rusdi dari model seksi hingga jadi sosialita hijaber, boleh cerita nggak? Kenapa kok ujuk-ujuk tiba-tiba berhijab? Senang banget kalau cerita ini kan Kak gitu. Karena cerita kayak gini tuh emang jarang Devi obrolin kan Kak. Dulu 9 sampai 10 tahun yang lalu Kak, Devi dikenalin. Memang Devi tuh selalu dikenalin sama orang Kak. Emang nggak pernah pacar, nggak pernah nyari sendiri gitu kan. Ini jodoh nih. Iya Devi. Yang pertama. Calon suami Kak. Devi ditinggal almarhum. Hampir. Iya, udah mau menikah, merinding. Devi ditinggal almarhum meninggal. Oh, aku baru Gitu. tahu loh cerita Iya, ini. Devi dikenalin tahun? ada 10 tahun yang lalu berarti 2013. Yes, 2013 atau 2012 lah itu Kak. Mau menikah. Mau menikah Kak. Masya Devi Allah. dikenalin sama ada satu kakak angkat juga dokter Kak. Almarhum juga dokter Kak. Almarhum dokter. Umur Devi waktu itu kalau nggak salah 30 apa 31. Umur dia 34. Umur Devi 27 apa kalau. Umur dia 30 apa 31. Dia spesialis anak. Terus dia mengajak Devi umroh, Devi nggak mau. Devi kan udah pernah ini Devi berantem Kak sama dia. Jadi Devi tuh dapat hidayahnya Waktu itu lewat penampilan dia. seksi Oh iya dong. dong. Devi nggak mau, maksudnya disuruhnya pakai hijab Devi nggak mau. Ya udah nikah aja sama yang orang hijab gitu loh Kak. Jadi Devi tuh kayak penyesalan aja ketika Devi ditinggal almarhum meninggal tuh kayaknya langsung Ya Allah. iya Kak. Devi dapat hidayah, pengen sedih. Udah. Ya kayak gitu Kak. Intinya Siapa namanya kalau boleh tahu? Ibnu almarhum? Sina. Siapa? Ibnu Sina. Kayak kalau ngomongin dia, ya sampai sekarang di dalam doa Devi setiap sholat pasti ada nama dia. Jadi Kak. pacaran berapa lama? Nggak kita ta'aruf juga waktu itu. ta'aruf nih. Oh, jadi beliau almarhum ini benar-benar orang yang soleh dan Soleh istiqomah banget ya. Kak. Jadi Devi tuh banyakan berantem sama dia cuman gara-gara dia Hijab. pengen Devi pakai hijab. Devi nggak mau. Kan waktu itu masih gaya-gaya banget. Gaya banget masih dunia-dunia arisan gitu kan Masya Kak. Allah. Seksi-seksi. Tuh gitu loh Kak. Jadi ini ya ampun, ini sebetulnya Terus dia itu umroh Kak, meninggalnya di Mekah. Terus dia meninggalnya di Mekah. Devi bilang kan aku baru kenal kamu. Aku ada arisan sosialita Kak di Vietnam. Jadi Devi lebih milih kan arisan di Vietnam Iya. ketimbang diajak umroh. Iya, jadi sama dia meninggalnya Devi lagi di Vietnam. Jadi satu hari ini dia pergi umroh, besok Devi ke Vietnam. Jadi satu hari Kak, dia udah di Mekah. Devi baru nyampe Vietnam, dia bilang dia selalu manggil Devi tuh peri Kak. aduh. Perinya Mas lagi di mana? Boleh nggak? Udah nyampe hotel belum kan baru landing. Udah, aku bilang. Terus boleh nggak Mas ngomong apa? Kan Devi nggak tahu Kak. Lagi gila-gila gitu, masih dugem gitu kan Kak, zaman itu sama teman-teman, cuman arisan gitu. Terus Mas mau ngomong katanya, mau ya katanya pakai hijab meskipun suami Devi bukan Mas, sedangkan pulang dari umroh Devi mau nikah sama dia Kak. Devi bilang iya tapi nanti aku bilang gitu ya. Devi kan nggak kepikiran kalau itu terakhir. Tapi Devi bilang iya tapi nanti ya nggak apa-apa, yang penting Devi udah janji Devi mau pakai hijab meskipun suami Devi itu bukan Mas. Ya kan Devi pikir kan suami Devi kan dia Kak. Jadi iya nanti. Jadi mungkin dia pertanda kali dia ngomong gitu. Iya Kak, sholat pun juga kan bolong-bolong apa segala Masya macam Allah. Devinya gitu. Pas subuh Kak, waktu itu kan zamannya BBM kan Kak. Dia pois. Sayang, dia kan orang Jawa Kak, orang Semarang. Bayangin Jawa sama Palembang kan Kak, kena marah terus kan Kak dia gitu loh kan. Dia Yang juga itu kan halus banget gitu ya. Halus banget ngomongnya, Jawa banget Kak. Sayang saya sholat mumpung masih ada umur. Itu aku baca Masya voice-nya itu jam Allah. 10 pagi. Ternyata kata keluarganya dia itu Jumat itu Kak, hari Jumat tuh Kak, dia tawaf Kak, ada nenek-nenek minta gendongin dia. Masya Allah. Nah dia mungkin capek atau apa, waktu tawaf dia gendongin nenek-nenek itu. Masuklah Kak, dia pingsan, dimasukin ke UGD, dia tangannya begini Kak. Terus dia udah posisinya begini ya Kak, Allah. diginiin kan Kak sama Iya, aku diceritain Kak sama keluarganya. aku merinding ya. Diginiin tangannya, dia giniin. Terus ternyata dia lagi sholat Kak, itu kan hari Jumat kan Kak. Pas dia begini dia nanya, Devi mana? Devi dia udah nggak tahu di mana, dia masih sebut nama Devi. Karena Kak, orang tuanya kan nggak suka sama Devi Kak. Mungkin karena dia mau dijodohin sama dokter juga. Ya kan Kak, dia mana setuju lah dia nikah anaknya sama Devi. Pasti dia maunya nikahnya sama yang dokter juga dan berhijab gitu. Waktu itu kan Devi nggak berhijab, tapi ada kata-kata dia, Mas lebih baik mati kalau
kalau Mas harus nikah sama dia, cinta Mas bawa mati, cinta Mas bawa mati. Dan bener Kak, dia tanya Devi di mana, dia bilang Devi ada, dia langsung meninggal Kak. Ya Allah. Di situ Devi dikabarin kan Kak sama yang jodohin Devi itu Kak Vivi namanya dokter. Terus dia bilang, Devi kan masih foto-foto Kak, foto-foto gitu kan. Jangan seneng-seneng ya, dia bilang, Mas kamu sekarat. Nah Devi itu kan suka dites sama mereka Kak. Devi pikir itu kan cuman bercandaan kan Kak, iya di prank gitu. Terus Kak jangan bercanda, ternyata kan bener Kak. Terus gitu nggak lama dia ngomong Mas lagi di ICU, Mas nggak ada. Ya Devi nggak ngikutin apa Kak? Nggak ngikutin tur itu lagi. Ya Allah. Akhirnya Devi balik ke Jakarta. Pas balik ke Jakarta, supir bilang, "Non mau kemana? Jangan bawa saya ke rumah, bawa saya ke toko yang mana yang ada hijab." Jadi turun dari airport, Devi dibawain ke Tamrin City waktu itu Kak. Langsung berhijab. Nggak tahu, Devi pertama kali masuk ke situ, Devi ambil hijab, di situ ada digantung, Devi ambil, Devi begini, Mas kenapa Allah tuh kenapa nggak ngelihat Mas Devi kayak gitu lagi nyata gitu. Ini alhamdulillah sampai detik ini Kak, banyak kan yang meragukan, paling cuma sebentar, paling ini gitu. Alhamdulillah sampai detik ini Devi bisa istiqomah. Alhamdulillah ya. Dan ya alhamdulillah Kak, dia cuma datang ke hidup Devi untuk perubahan hidup Devi doang. Karena kan di keluarga Devi kan cuma Devi doang yang nggak berhijab Kak waktu itu. Kan papi bolak-balik bawa Devi ke Mekah untuk Devi pakai hijab, Devi nggak mau gitu loh. Jadi emang nggak ada paksa, nggak ini. Dan mami papi tuh seneng di sisi lain ya Devi kehilangan suami, tapi di sisi lain ini anakku jadi berhijab karena laki-laki ini. Nah gitu Kak. Wah ini aku baru tahu loh. Dan ya setiap Devi pergi umroh, Devi ngerasa ketemu sama dia aja Kak. Jadi yang terakhir umroh kemarin rasanya? Iya, jadi Devi kalau kesana tuh kayak mau ziarah dia aja Kak, ngobrol aja sama dia Kak. Tapi dia berarti dimakamkan di sana ya? Iya Kak, kan nggak kembali. Jadi sakitnya apa, jantung kah atau? Kan nggak tahu, Devi kan juga baru kenal dia belum 2 bulan kan Kak. Nggak, maksudnya dari dokter yang merawat itu jantung berarti cepet. Kayaknya Kak. Jantung ya. Masih muda Kak, umur 31 ya. tahun dia waktu itu. Tapi emang tapi luar biasa loh meninggal di Mekah. Ini cita-cita dia banget. Dan sampai saat ini belum dapet ya yang seperti almarhum ya. Ya iyalah Kak. Betapa susahnya, dan kita akhirnya di sini merasakan ya kalau menyia-nyiakan orang yang soleh, yang istiqomah, yang membawa kita kepada jalannya Allah. Tapi ya mungkin udah ketetapan Allah seperti itu ya. Kalau nggak mungkin dia dipanggil, mungkin sampai saat ini Devi belum tentu ya. Kecuali menikah ya sama dia. Menikah iya. Kan Devi kan? Waktu itu kan dia bilang kalaupun udah menikah ya nanti dulu kan Kak. Jadi kalau udah menikah juga Devi nggak mau langsung saknyek. Nanti. Nggak mau juga. Iya ntar aja dulu gitu loh Kak. Makanya ya itulah. Ya itu lewat dia Kak. Ya jadi nangis maaf Kak. Sister ya ampun. Iya gitu loh Kak. Jadi Dev, ini kalau aku lihat ya, ya ini aku baru baca sih, suami meninggal di Mekah. Orang ngomongnya suami, padahal sebenarnya itu calon suami. Nah jadi mungkin di podcast kita kali ini ya Dev ya, kalau yang namanya kesuksesan dunia itu kan juga atas izin Allah ya. Kemudian jodoh juga atas izin Allah. Nah apa yang bisa di-share nih di semua viewersnya Vena Melinda Channel ini kan kebanyakan perempuan. Apa yang bisa kita share menjalani hidup yang istiqomah tuh yang seperti apa sih? Ya kalau Devi kan bersyukur dikasih rezeki banyak, orang tua yang masih ada sampai saat ini ya kan. Tapi mungkin boleh di-share buat semua perempuan mungkin yang saat ini lagi terpuruk, supaya kita bangkit lagi dan tetap istiqomah di jalan Allah. Iya Kak. Boleh di kamera sini deh. Segala sesuatu tuh emang harus dari hati dulu Kak. Hati kita bersih dulu gitu loh. Kita nggak punya hati yang iri dengki dulu ya kan Kak. Allah tuh kan benci ketika kita itu iri dengki, hati kita nggak tulus gitu. Jadi benahin hati aja dulu kan Kak gitu loh kan. Kalau melakukan apa yang nggak Allah sukai, ridoi, kita jangan lakuin gitu Kak. Dan kita sebagai perempuan juga harus mandiri Kak gitu loh kan. Apa aja sih Kak gitu, kita ya seperti tadi yang nggak ada yang mau mengemis, nggak ada yang mau apa itu karena, tapi masih banyak hal-hal yang mesti kita kerjain dengan hal yang halal kan Kak gitu loh. Ngejaga diri kita, harga diri yang penting Kak. Kalau kita punya jiwa yang berminta-minta, punya jiwa yang seperti apa itu
ya kita nggak bakalan kuat kan Kak. Devi juga kan berbisnis bukannya langsung tiba-tiba ini kan, banyak ada jatuh, tapi Devi tuh harus tetap, kita sebagai perempuan tuh ketika kita nggak berhasil kita berani bangkit lagi Kak, kita berani mencoba lagi. Nah Devi tipe orang seperti itu. Pada akhirnya dengan kitanya berani melakukan itu Kak, akhirnya Allah kasih jalan gitu. Jadi tetap semangat, kita sebagai perempuan tuh harus mandiri biar kita nggak diremehin Kak sama pasangan kita mau gitu. ada suami dan tetap aja kan tidak ada Kak. suami, iya tetap mandiri, harus, ya. harus. Karena nomor satu adalah harga diri. Harga diri. Nah mungkin nih buat orang tua yang pastikan kita kan bisa seperti ini karena didikan orang tua. Iya, Mungkin Kak. lewat kamera Vena Mirinda Channel, apa yang ingin disampaikan seorang Devita Rusdi kepada papa sama mama yang sudah membuat Devi seperti ini? Tuh kan nangis lagi nanti kalau Gak apa-apa ini kan. Yalah, kita kan nggak pernah tahu umur ya. Siapa tahu papa mama nonton Vena Mirinda Channel kan. ya harus disuruh tonton. Jadi kalau ngomongin orang tua tuh pasti ya nggak bisa Devi Kak gitu, karena Devi mungkin anak satu-satu, mungkin kalau papi mami tahu banget anaknya kayak gimana Kak, karena Devi orang paling nggak bisa bilang nggak. Apapun itu sampai pernikahan kan Kak, akhirnya gagal pun yang penting di saat itu Kak Devi nggak mau bercerai Kak, karena apa? Kalau bercerai apa yang terjadi sama orang tua gitu. Tapi di situ yang nyelamatin Devi tuh Om Helmi sama tante istri. Badan Devi udah segini karena Devi, stres ya. Nah, karena kan di awal pernikahan kan itu sudah tahu Devi Kak, tapi Devi kayak acting, udah kayak artis kan Kak. Acting, tisu, nggak apa-apa. Diambilin. Nah, jadi kayak acting gitu Kak, kayak gimana caranya di depan mami papi Devi tuh bahagia. Jadi berapa lumayan lama ya nutupin itu semua? 1 bulan. 1 bulan ya. Devi berjalan 1 bulan. Devi kan Kak, kalau Devi nggak sayang sama dia, Devi nggak suka, nggak mungkin Devi nikah Kak. Karena Devi sering dijodohin, Devi kalau nggak mau ya nggak mau. Nah kalau ini Devi mau dijodohin, tapi Devi mau. Kenapa Devi nggak mau nyalain orang tua? Karena Devi mau Kak. Karena Devi sayang. Ada cintanya. Karena Devi cinta. Kalau nggak kan Devi nggak akan ada pernikahan itu. Betul. Jadi perjalanan itu Devi selalu ngomong sama Allah, ya Allah kalau emang dia bisa lurus, dia kan nggak ngaku Kak, kalau emang dia lurus, Devi sebagai istri Devi mau apalagi yang Devi cari Kak, mau ngambil surga di situ. Kalau emang kita semua kan punya masa lalu Kak. Betul. Ya ego banget kalau ketika Devi nggak bisa nerima masa lalunya dia, Devi juga punya masa lalu gitu. Jadi karena Devi cinta Kak, Devi berusaha ngomong sama dia, ayo kita ke dokter. Kayak mana sih supaya dia punya mau sama Devi gitu loh Kak. Ada intinya kalau ngomongin orang tua tuh ya berarti Devi tidak menyalahkan orang tua enggak, ya Kak, dengan Devi perjodohan ini ya. Orang tua dengan perjodohan ini karena malahan, kan orang tua kan nggak tahu Kak. Ya kan, yang taunya dokter. Bangga Kak, hidup Devi tuh pasti sempurna banget ketika kalau ini orang enggak, iya kan Kak gitu loh. Jadi mungkin yang ingin dikatakan sama Devi kepada mama papa apa? Makasih, pokoknya semuanya Devi dari kecil banget Kak. Dari kecil mungkin ada foto-foto masih kecil Devi tuh udah dijadiin princess sama mereka Kak ya. Devi dari TK, dari apa itu ulang tahun Devi sampai detik ini itu pesta dari kecil. Apa yang Devi minta itu nggak ada enggak Kak. Devi sekolah aja Kak di zaman itu. Orang belum punya pakai apa Kak, Devi udah diikutin apa semuanya Kak. Makanya makasih banget buat papi mami selalu ada buat Devi Kak. Makanya kalau pengen punya suami tuh yang kayak gitu Kak. Jadi ini curahan hati Devi ya, artinya dengan mengikuti perjodohan ini sudah menunjukkan bagian. Tapi kalaupun ini belum menjadikan kebahagiaan ya berarti emang pasti akan ada kebahagiaan yang karena kan Devi dari Allah. Karena Devi bilang sama Om waktu itu nggak bisa harus ngomong. Gimana kalau Devi ngomong Kak? Jadi akhirnya mereka lah yang ngomong. Akhirnya Devi bisa bangkit lagi. Papi merasa bersalah dan sekarang Papi menyerahkan semuanya itu hidup Devi itu Devi bisa pilih sendiri asal Devi bahagia. Jadi ada hikmah lah di balik ini semua. Mungkin kalau enggak kan Papa masih berpikiran kayak zaman dulu kali bibit bebet bobot ya. Tapi itulah guys kehidupan ya. Jadi lewat cerita Devi ini aku yakin banget penontonnya Vena Mirinda Channel tuh belajar bahwa
hidup itu memang up and down gitu ya, tapi gimana cara kita merespon ya. Dan Devi alhamdulillah bisa bangkit dari keterpurukan perkawinan, dari kemudian membalikan semua energi negatif menjadi energi positif dengan bisnis, dengan berorganisasi. Sekali lagi Devi, don't cry sister. Ini luar biasa loh, masih muda, punya visi misi yang jelas, apalagi peduli dengan sesama, itu yang paling bagus. Jadi Devi sukses ya. Amin Kak. Pokoknya kita happy. Insya Allah tahun depan 2024 tahun yang luar biasa. Tahunnya Kakak, dan kita ketemu jodoh yang amin. Yang terbaik kan Kak. Yang terbaik. Tapi nggak buru-buru cari jodoh kan? Enggak kan? Masih santai kan? Masih santai Kakak. Tapi pacar ada dong, banyak dong. Nggak Oh iya ya, kriteria nih terakhir. Kalau nih seandainya tiba-tiba ada pangeran berkuda gitu ya, woi. Apa kriterianya supaya kita nggak gagal lagi lah, mungkin bisa ke kamera, siapa tahu yang nonton. Ada Kak. Masuk kriterianya yang bisa buat Devi kagum tuh yang bisa berkomunikasi dengan baik sama Devi kan Kak, gitu loh ya, satu agama yang pasti bisa ngedidik Devi lah Kak, gitu. Pokoknya Devi sukses. Amin. Semangat terus. Amin. Harus selalu glowing ya guys. Amin. Ya. Jadi buat kalian nih ya, message dari podcast kita kali ini adalah karena menyambut Hari Ibu ya, tanggal 22 Desember. Nah, jadi alhamdulillah aku juga terima kasih nih buat Devi yang masih ingat aku untuk berpartisipasi, karena memang aku juga sama seperti Devi. Selama kita masih hidup, sesukses-suksesnya orang adalah orang yang sangat bermanfaat bagi sesama manusia. Jadi sekali lagi ini very inspiring ya sis ya. Thank you. Sama-sama. Semangat, sehat dan sukses. Sekali lagi guys, pokoknya nonton Vena Melinda Channel ya, akan banyak nggak hanya artis ya, tapi banyak sekali tokoh-tokoh nasional ya, juga seperti Devi ini. Meskipun dulunya mungkin dilihat orang hanya sosialita, tapi ternyata di balik itu semua banyak sekali visi misi dan juga kepedulian terhadap sesama perempuan. Sekali lagi buat perempuan Indonesia, buat semua ibu-ibu yang dimanapun kalian berada, selamat Hari Ibu 22 Desember. Mudah-mudahan kita menjadi ibu yang menjadi sekolah pertama bagi anak-anak kita dan mencetak generasi emas di 2045. Sukses juga buat Indonesia nanti ya. Thank you so much for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.